Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjutan dari i'rab sebelumnya. Ini masih lembar kerjanya masih sebelumnya. Kemarin kita belajar terkait dengan daftar mabni atau jenis-jenis mabni. Ada berapa? Ada 14 dan kita sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 harusnya. Sudah mengambil 7. Ya akhu mata ra'aita dzalika sibawai. Mari kita lanjutkan jenis yang berikutnya. Cret. Hapus. Deketin. Oke, segini. Kurang. Nah, lihat di sini yang pojok kiri atas itu singkatannya. Kita sudah sampai di si bawah. Lanjutannya adalah amamu. Berarti sekarang nomor 8. Amamu. Jenisnya apa ya amamu ini? Amamu itu adalah dzarfun maqtu. Dzarfun maqtu. Kalian tahu dzarfun? Dzarfun maf'ulun fihi, sebuah keterangan waktu dan keterangan lokasi. Maqtu maksudnya adalah terpisah dari mudhafun ilaihnya. Terpisah dari mudhafun ilaihnya. Karena normalnya dzarfun memang mempunyai mudhafun ilaih atau beberapa dzarfun itu memang mempunyai mudhafun ilaih, dan ketika mudhaf ilaihnya ini kita hilangkan, tidak kita tulis, maka dzarfun yang harusnya dia itu mahalnya nasab berharokat fathah, tapi kalau sudah dihilangkan mudhaf ilaihnya maka menjadi mabniyun 'ala dhamm. Amamu, selalu amamu. Maksudnya dihilangkan itu seperti apa ya? Dan kenapa kok dihilangkan? Dzarfun maqtu itu digunakan kalau orang yang sedang diajak bicara sudah mengetahui maksud dan konteks kalimat kita. Misal, saya ingin janjian sama seseorang dan orangnya teman saya sendiri dan sudah kenal baik dengannya. Kebiasaan kita adalah pergi ke, misal hari Ahad pergi ke CFD Klaten. Maka pada pagi hari saya bilang, tumben banget, bilang ke temannya atau teman, bilangnya adalah seperti ini, woi, tak tunggu di depan ya, gitu. Saya tunggu di depan. Nah, harusnya kan kata di depan tuh mempunyai kata setelahnya. Di depan apa? Di depan sekolah kah? Di depan pos satpam kah? Di depan yang lainnya kah? Gitu. Tapi ketika saya sengaja ingin ngilangin dan kemudian hanya mengucapkan tak tunggu di depan ya gitu, orangnya kok sudah paham maksudnya adalah karena kita itu sudah biasa pergi ke CFD kemudian kumpulnya di pos satpam, ya orangnya bakal tahu ketika dibilang tak tunggu di depan ya gitu, berarti artinya adalah di depan pos satpam. Nah, cara menulis kata di depan saja tanpa ada pos satpamnya itu nanti cara nulisnya adalah dengan dhammah, untuk menandakan ada mudhaf ilaih yang hilang. Amamu, aslinya misal kita pengen bilang amamal fasli, berubah menjadi amamu. Khalfal fasli khalfu, janibal fasli janibu, wara'al fasli wara'u, fawqal fasli fawqu, dan seterusnya. Namanya apa tadi? Dzarfun maqtu'. Kalau dalam kalimat tersebut dzarfun maqtu'nya i'rabnya gimana? Kita bilang dzarfun maqtu' mabniyun, semua dzarfun maqtu' adalah mabniyun 'ala adh-dhamm. Amamu fi mahallin nasbin, berada di daerah nasab. Memang sebagai apa ya? Sebagai dzarfun. Sebagai dzarfun maqtu' mabniun 'ala dhamm fi mahallin nasbin dzarfun maqtu'. Sebenarnya kalau cuman bilang mabniun 'ala dhamm kemudian fi mahallin nasbin saja itu sudah cukup, karena sudah dzarfnya merangkap dia sebagai jenisnya iya, dia sebagai posisinya juga iya, atau mauqi'nya juga dzarfun juga.
Jadi kalaupun nggak ditulis pun kita nulisnya kayak gini doang itu sah-sah aja gitu. Karena sudah terwakili oleh kata dzarfun di awal. Jadi kita bilang dzarfun maqtu' mabniun 'ala dhamma fi mahalli nasb. Oke, ini yang ke-8. Berikutnya kul. Apakah kul? Kul itu fi'lu amrin. Yuk kita i'rab. Kul fi'l amr mabniun 'ala sukun fi mahalli. Apakah ada fi mahalnya? Ingat-ingat ada 3 yang tidak punya mahal, ada harfun, fi'il madhi sama fi'il amr. Oh, tidak ada mahal berarti cukup sampai di sini. Cukup sudah sampai di sini. Fi'il amrin. Ini jenisnya. Mabniun 'ala sukun, ini adalah alamahnya. Cukup. Gampang ya, gampang. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Biskul. Kemudian ada kata hayya. Apakah itu hayya? Hayya namanya adalah ismu fi'lin. Ismu fi'lin. Apa itu isim fi'il? Isim fi'il itu adalah jenis kata separuh isim dan separuh fi'il. Dikatakan isim karena dia mabni, tidak berubah-ubah, sementara dikatakan fi'il karena mempunyai makna kata kerja. Contoh hayya gitu. Itu enggak bisa berubah menjadi hayyu, hayyi selamanya hayya mabni. Tapi maknanya adalah hayya itu segera, cepatlah, itu hayya. Nah, karena dia mempunyai makna kata kerja, maka kita bilang fi'il. Dan karena dia itu mabni, enggak bisa berubah-ubah, itu kita namakan isim. Karena yang mabni itu kan aslinya adalah isim, bukan yang fi'il. Jadi kita bilang ismu fi'lin, gabungan antara isim dan fi'il. Lalu gimana mi'rabnya? Ism fi'il mabniun 'ala as-sukun. Ismu fi'lin mabniun 'ala as-sukun. Apakah ada mahalnya? Tidak ada mahalnya. Ism fi'il tak punya mahal, jadi cukup sampai di sini. Ism fi'il, oke. Mabni 'ala sukun. Oke, contoh-contoh isim fi'il ada di dalam buku, silahkan dirujuk. Sebenarnya ada hayya, ada hayya, kemudian ada apa lagi tuh? Ada amin dan soh dan semacamnya. Untuk artinya juga sudah ada di buku kok, tinggal dilihat saja. Ini kita cuma mengenali jenisnya aja ya. Nomor 11 adalah ma. Ini namanya ismul istifham. Kalau yang tadi mata itu isim syart karena tidak ada tanda tanyanya, artinya adalah kapanpun. Tapi kalau mata ada kata tandanya, maka itu namanya ismul istifham. Istifham dengan syarat itu hampir sama. Lafaznya ada yang banyak yang sama. Ada man yang artinya siapa, siapapun. Ada yang man artinya adalah siapa. Ada mata yang artinya adalah kapanpun. Ada mata artinya adalah kapan. Ada aina artinya adalah dimanapun. Kemudian berubah menjadi aina adalah artinya menjadi kap. Aina di mana. Oke, ma ismul istifham. Gimana mengi'rabnya? Ya kita tulis ismul istifham. Allahumma sholli ala Muhammad. Mabniun ala. Coba dilihat ma harakat akhirnya apa? Yang ada di alifnya itu. Mabniun ala as-sukun. Fi mahal. Oke, hayya ma. Kata tanya yang di awal itu adalah sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada
tidak. Ismul istifham ini adalah jenisnya. Mabni ala sukun ini adalah mahalnya. Fi mahalli raf'in ini adalah mahalnya. Mubtada itu menjadi warna apa ya mubtada? Abu-abu. Ini aja. Oke. Ma adalah sebuah kata tanya, selalu menggunakan sukun, berada di dalam daerah rafa dan menjadi mubtada atau karena menjadi mubtada. Ini adalah ma. Kata tanya lainnya juga sama, man, mahma dan semacamnya itu adalah mabni dan dari kalangan isim. Habis ma ada alladhi. Alladhi jenisnya apa? Alladhi kalian insyaallah tahu namanya adalah isim mausul. Ya i'rab isim mausul. Mabniun ala as-sukun. Fi mahalli al-malladhi ma alladhi inda ahada asyara. Fi mahalli raf'in. Ini khobarnya setelah mubtada'nya diambil oleh ma, khabarnya adalah alladzi apa yang ada. Malladzi isim mausul ini biru, mabni ala sukun ini hijau, rafa ini adalah oranye, khabarnya itu adalah ini kali warna-warna itu. Nah, nomor 12. Malladhi inda ahada asyara. Malladhi inda ahada asyara. Oke, ini kalimatnya. Harfun nakirah masudah, ismu syartin, fi'il madhi, dhamir, isim isyarah, makhtum biwai, dharful maqtu', fi'lu amrin. Kemudian ada ismu fi'lin, ada istifham, alladhi isim mausul, dan yang terakhir ada inda dan ahada asyara. Ahada asyara. Kalau yang inda itu apa ya? Inda itu adalah dzarfun. Ulangin. Inda adalah dzarfun. Kok kenapa masuk jenis mabni? Iya, sebenarnya itu semua dzarf itu adalah mansub. Tapi ada secuil kata yang merupakan dzarfun. Contohnya adalah inda, contoh lainnya adalah qattu, contoh lainnya adalah al-ana gitu. Itu adalah mabni. Jenisnya dzarfun, nanti mauqifnya juga dzarfun juga. Ya, dzarfun misal kita tulis dzarfun mabniun ala al-fathi fi mahalli dzarfun punya mahal fi mahalli nasbin titik. Tidak perlu bilang dzarfun untuk kedua kalinya ya, boros. Ini dzarfun mabniun ala fi mahalli nasbin. Ini nomor 13 dan yang terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir adalah ahada asyara. Ahada asyara. Apa ya ini? Ini namanya adalah adadun murakkabun. Adadun murakkab atau bilangan belasan. Ini ulangin, adad murakkab adalah bilangan angka belasan. Angka belasan itu berarti ya 11 sampai 19 kecuali 12. 12 nanti jadinya mutsanna. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu semuanya adalah adadun murakkab. Yuk, i'rab adadun murakkab. Mabniun ala. Oke, adad murakkab itu selalu fathah di kedua bagian. Kalau kita bilang 11 ya bilangnya ahada asyara.
15 khamsata asyara gitu. Sepakat. Mabniyun ala fathil juz'ain. Apa ini fathil juz'ain? Jadi fathah di kedua bagian. Angka belasan kan ada dua bagian. Bagian awal yaitu misal ahada asyara, bagian awalnya adalah ahada, bagian keduanya adalah asyara. Nah, ahada dan asyaranya itu harokatnya dua-duanya adalah fathah. Fathil juz'aini. Adadun murakkab mabniun ala fathil juz'aini. Apakah punya mahal? Kita lihat di sini. Inda ahada. Oh, ada. Mahalnya adalah mudhafun ilaih. Maka kita tulis fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Alhamdulillah. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Jenis mabni yang terakhir. Mabniun ala fathil juz'ain. Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Oke. Jadi kesimpulannya dalam mabni itu ada yang tidak menggunakan mahal. Apa ya? Harfun, ro'a, kul, hayya. Dia tidak menggunakan mahal. Yang tidak menggunakan mauqi' ya beberapa sih. Maksudnya nggak menggunakan mauqi' itu karena jenis dan mauqi'nya sama aja. Kayak apa sih, kayak dzarfun gitu. Itu kan sama aja ya. Dzarfun di awal nanti bilang ujung-ujungnya bilangnya dzarfun lagi. Misal inda dzarfun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin dzarfun lagi gitu. Nah, daripada ngulang mendingan titik aja fi mahalli nasbin karena sudah diwakili oleh kata dzarfun. Oke, saya tunggu pertanyaan kalian kalau misalnya ada yang belum jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.